Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, lalu kemudian komen, like sebanyak-banyaknya agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan Bapak Ibu, jangan skip video ini atau tonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan doa kami atau doa saya untuk Bapak Ibu Saudara agar supaya Tuhan selalu menyertai, memberkati, dan Tuhan selalu menolong dalam segala hal. Dan apa yang dirindukan, dicita-citakan ke depan, Tuhan berkati dan sertai. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami, tim doa kami, di 0852 40 30 2930. Nanti tim doa kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema renungan saya saat ini adalah bukan waktunya kecewa dan menolak. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata sampai ayat yang ke-6a. Firman Tuhan berkata bahwa kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaannya mereka. Bapak Ibu Saudara, ya, adalah sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah berbuat yang terbaik, sudah memberikan yang terbaik, sudah simpati, sudah prihatin, sudah peduli kepada keluarga kita atau kepada di tempat asal kita, tetapi justru kita ditolak. Itulah yang dialami oleh Yesus ketika dia sedang melayani, ketika dia sedang mengajar di rumah ibadat, lalu kemudian ketika dia sedang memberikan hidupnya di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Tetapi yang terjadi adalah apa? Respon orang terhadap perkataannya dia, terhadap ajaran yang disampaikan, terhadap ketekunan yang dia dapat selama ini, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dia sampaikan, ternyata ditolak oleh mereka yang tahu siapa Yesus. Tentu Yesus berkata bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara keluarga atau kaum keluarganya dan di rumahnya. Ya, dihormati di mana-mana, di sana sini, di tempat pelayanan yang lain, di daerah yang lain. Tetapi dia tidak dihormati di tempat asalnya sendiri, keluarga dan rumahnya. Di sini Bapak Ibu Saudara ada beberapa akibat ketika kita kecewa dan menolak Yesus. Ini sangat fatal dialami oleh orang-orang percaya sekalipun, karena percaya saja tidak cukup. Akibat yang pertama, ketika kita kecewa dan menolak Yesus adalah kita akan merasa takjub sementara waktu. Ya, cuman temporer. Kita hanya terkagum cuman sementara. Berbeda dengan orang
yang tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Dia akan kagum selama-lamanya. Seumur hidupnya dia akan kagum dengan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Akan ada hubungan yang erat, intens yang dibangun selama dia berada di bumi ini. Nah, akibat pertama ini merasa takjub sementara. Maka kita bisa melihat ya di ayat yang ke-54 firman Tuhan. Di ayat yang keempat firman Tuhan katakan, kalau kita lihat di Matius pasal 13 ayat 54, kitab Matius pasal yang ke pasal 13 maksudnya, ayat yang ke-54 firman Tuhan berkata bahwa setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari manakah? Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Ada dua kemungkinan, mungkin mereka takjub sementara waktu, tapi juga mereka bertanya ingin mengkritisi. Ya, ingin mengkritisi, ini saya kan kenal dia gitu. Tapi kan, loh kok dia bisa berbuat seperti itu? Dari mana? Ya, apa yang dia sedang lakukan? Nah, mereka itu merasa takjub cuman sementara waktu. Orang kalau cuman sementara waktu mengikuti Yesus, tiba-tiba dia takjub ketika ada orang melakukan mujizat, ketika ada orang melakukan atau mengadakan mujizat, lalu kemudian dia terkagum hanya hari itu saja, tetapi tidak terkagum setiap hari bersama Yesus. Maka ini adalah ironi sekali bagi orang tersebut. Ya, fatal orang tersebut. Kenapa? Dia hanya mengikuti Yesus, hanya bersama Yesus di sementara waktu saja. Dia merasa takjub sementara waktu. Tapi kalau dia punya hubungan yang dalam, yang seperti saya katakan tadi, yang intens dengan Tuhan, dia akan merasa betapa luar biasanya dia hidup di dalam Tuhan. Itu akibat pertama. Akibat kedua, Yesus tidak akan membuat mujizat bagi kita. Yesus tidak akan membuat mujizat bagi dia. Mari kita lihat dalam kitab Matius kembali, Matius pasal yang 13, Matius pasal 13. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian bisa membaca di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 55 sampai ayat yang ke-56. Firman Tuhan berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ya, Yesus tidak akan membuat mujizat bagi mereka. Karena apa? Karena dari awal mereka sudah tolak, ya, mereka sudah kecewa dan menolak Yesus. Dalam hidup kita, apapun yang terjadi, ya, apapun yang mungkin kita tahu Yesus itu pernah menjadi tukang kayu. Mungkin kita tahu Yesus itu orang tuanya itu Yusuf. Mungkin kita tahu orang tua dari Yesus adalah Maria. Tetapi harus kita renungkan dan imani baik-baik, harus kita pastikan dalam hidup kita bahwa kita harus terus berpegang pada prinsip kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bukan hanya merasa takjub sementara, lalu kemudian kita harus pastikan iman kita kepada Dia. Ya, kalaupun kita tahu dia ada anak, dia tukang kayu, dia itu manusia, tapi dia juga Tuhan yang luar biasa yang akan berdaulat berkuasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tentu Bapak Ibu Saudara yang belum pernah merasakan betapa ajaib, betapa hebat dan luar biasanya Tuhan Yesus, pasti akan berandai-andai dan masa iya gitu, dan akan mempertanyakan sesuatu yang gak pasti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah pernah merasakan dan mengalami betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan akan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan, Dia tidak akan membuat mujizat lebih ya kepada orang-orang yang menolak Dia, yang kecewa. Makanya banyak orang yang kecewa hari-hari ini, nggak mau menyadari betapa pentingnya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Nah, akibat yang kedua seperti itu. Akibat yang ketiga, kita akan berjuang dengan kekuatan sendiri. Ini akibat-akibat. Kita akan berjuang dengan kekuatan sendiri sehingga kita capek sendiri. Matius pasal 13 ayat 57 firman Tuhan katakan, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang
paling tidak kita harus renungkan dalam kehidupan kita, bahwa jangan sampai kita berjuang dengan kekuatan sendiri. Kita akan mengalami kelelahan, lalu akan mengalami kekalahan kalau kita berjuang sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, banyak contoh-contoh di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang dimana mereka berjuang tanpa mengandalkan Tuhan, ya. Padahal sebelum-sebelumnya mereka sudah mengandalkan Tuhan. Akhirnya ketika mereka merasa diri bisa, diri mampu, diri sanggup, karena dapat mengandalkan diri sendiri, akhirnya yang terjadi adalah mereka jatuh. Dan puji Tuhan, mereka sadar dengan apa yang terjadi. Nah, dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap mengasihi Dia, tetap percaya kepada Dia, karena Tuhan luar biasa dalam hidup kita, maka Tuhan akan menolong kita, akan memberkati kita dalam segala hal. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.